Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabarnya sehat ya? Puasanya lancar Alhamdulillah. kan? Topik bolong Ya. nggak, Bik? Puasanya? Oh, enggak. Alhamdulillah belum ada. Ya, jadi kita di sini berkumpul untuk berdiskusi mengenai mata kuliah hukum perikatan yang tempo hari kita diberikan tugas oleh Bu Nisrina untuk mencari pertanyaan dan kita menjawab melalui via Zoom yang nanti akan diupload melalui YouTube. Sebenarnya anggota dari kelompok dua hukum perikatan ini ada 5, cuma yang satu yaitu Citra tidak bisa hadir karena ada urusan yang tidak bisa dilewatkan lah gitu. Tapi dia sudah memberikan pertanyaan untuk kelompok kami. Ya, selanjutnya saya akan membacakan 5 pertanyaan yang sudah kami himpun. Yang pertama itu, apakah kontrak dapat batal jika di dalam syarat-syarat isi perjanjian dalam anatomi kontrak tidak lengkap? Terus yang kedua, saya ingin bertanya tentang pemutusan kontrak perusahaan penyedia jasa. Apakah bisa ketika perusahaan pemberi kerja memutuskan kontrak kepada perusahaan penyedia jasa? Dalam hal ini perusahaan penyedia jasa telah melakukan one prestasi. Terus pertanyaan yang ketiga, dalam pengalihan piutang secara KESI, bagaimana caranya agar pemindahan tersebut berlaku terhadap si berutang? Yang berikutnya, di dalam pengalihan kontrak, siapa saja kah orang yang dapat melakukan inovasi? Terus yang terakhir, ketika pemutusan kontrak dilakukan sebelum masa kontrak seseorang itu habis, apakah perusahaan pemberi kerja yang harus memberi gaji karyawan tersebut sampai masa kontraknya berakhir atau gimana? Nah, berikut adalah 5 pertanyaan yang sudah kami himpun dan kami akan coba untuk menjawabnya melalui Zoom. Ya, silakan. Yang ingin menjawab pertanyaan. Mohon maaf. Izin mencoba menjawab. Ya, silakan Taufik Hidayat. Oh, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan yang nomor 5, yang pertanyaannya ketika pemutusan kontrak dilakukan sebelum masa kontrak seseorang itu habis, apakah perusahaan pemberi kerja yang harus memberi gaji karyawan tersebut sampai masa kontraknya berakhir atau bagaimana? Ya, betul. Jawabannya, dengan memahami prinsip pengalihan tindakan perlindungan bagi pekerja atau transfer of undertaking protection of employment atau TUPE, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan nomor 27 garing PUU 9 garing 2011 menjelaskan prinsip TUPE sebagai berikut. Dengan menerapkan prinsip pengalihan perlindungan, ketika perusahaan pemberi kerja tidak lagi memberikan pekerjaan borongan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh kepada suatu perusahaan yang lama dan memberikan pekerjaan tersebut kepada perusahaan outsourcing yang baru, maka selama pekerjaan yang diperintahkan untuk dikerjakan masih ada dan berlanjut, perusahaan penyedia jasa baru tersebut harus melanjutkan kontrak kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengubah ketentuan yang ada dalam kontrak tanpa persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, kecuali perubahan untuk meningkatkan keuntungan bagi pekerja atau buruh karena bertambahnya pengalaman dan masa kerjanya. Jadi kita dapat menyimpulkan berdasarkan prinsip TUPE tersebut, apabila perusahaan pemberi kerja memutuskan perjanjian dengan perusahaan penyedia jasa dengan kondisi pekerjaan yang diperjanjikan masih berjalan, maka tanggung jawab atas pekerja atau buruh akan beralih kepada perusahaan pemberi kerja ataupun pihak lain yang ditunjuk untuk menggantikan perusahaan penyedia jasa sebelumnya. Dengan ketentuan peralihan tersebut tidak boleh merugikan hak-hak para pekerja atau buruh. Demikian jawaban saya.
Ya, terima kasih Topik itu atas jawaban dari pertanyaan yang tadi. Ya, gimana selanjutnya teman-teman ada yang ingin coba menjawab lagi? Pertanyaan-pertanyaannya sudah diimpun di chat box Zoom. Ya, silakan dibaca pertanyaan-pertanyaannya dan silakan dijawab. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan. Yang tadi itu soalnya ini apakah bagaimana caranya dalam pengalihan piutang secara KC agar piutang itu berlaku kepada si debitur. Sebelum menjawab itu, saya akan menerangkan terlebih dahulu KC itu apa sih? Jadi KC itu adalah pemindahan hak piutang yang mana merupakan penggantian orang yang berpiutang lama kepada orang yang berpiutang baru. Pemindahan ini atau pengalihan ini harus dilakukan dengan syarat tertentu, yaitu dengan akta autentik. Tidak bisa dilakukan cuma sekedar pengalihan saja. Jadi agar pengalihan ini berlaku kepada pihak berutang, pengalihan ini harus diberitahukan kepadanya secara resmi. Akta KC tersebut harus diberitahukan kepada si berutang secara resmi. Namun demikian, pengalihan akta KC ini akan berlaku setelah akta ini dibuat, bukan setelah pemberitahuan kepada pihak si berutang. Jadi kesimpulannya, agar pengalihan piutang ini berlaku kepada pihak si berutang, akta KC itu harus dijabarkan secara langsung kepada pihak berutang, atau juga bisa disebut dengan diteken. Cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya dari Rifat Sulfairia. Kemudian selanjutnya mungkin dari Umi yang belum nih, sama aku nanti di terakhir. Ya silakan Umi dulu aja. Oke, tes kedengaran suaranya? Kedengaran ya? Iya baik, saya mencoba menjawab pertanyaan yang dari salah satu pertanyaan yang ada di chat ya, yaitu di dalam pengalihan kontrak itu siapa aja sih ya orang yang dapat melakukan novasi. Nah, dari artikel yang pernah saya baca itu ya, orang yang cakap melakukan novasi baik objektif maupun subjektif itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang sudah dewasa atau sudah kawin. Nah, jadi di sini ukuran kedewasaan seseorang itu sudah berumur 21 tahun. Jadi orang yang tidak cakap melakukan orang yang tidak cakap melakukan novasi adalah orang yang di bawah umur. Nah, istri dalam melakukan novasi harus didampingi oleh suaminya. Jadi ketika istri akan melakukan novasi itu harus didampingi oleh suaminya gitu ya. Nah, pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu harus dilakukan dengan sebuah akta. Dalam melakukan novasi itu harus dilakukan dengan sebuah akta. Ketentuan-ketentuan ini tidak bersifat memaksa karena untuk novasi subjektif sendiri yang pasif tidak perlu bantuan debitur menurut pasal 1415 KUH Perdata. Demikian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Mungkin itu yang bisa saya jawab terlebih dahulu. Oke, terima kasih jawabannya dari Umi Saputri. Mungkin dari saya sendiri ya yang belum menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, saya ingin menjawab pertanyaan yang apakah kontrak dapat batal jika dalam syarat-syarat perjanjian dalam anatomi kontrak tidak lengkap. Jadi jawabannya ialah jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu jika terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi dalam perjanjian kontrak tersebut. Nah, mungkin saya juga akan menjawab pertanyaan yang apakah bisa ketika perusahaan pemberi kerja memutuskan kontrak kepada perusahaan penyedia jasa, dalam ini perusahaan penyedia jasa telah melakukan manifestasi. Jadi apakah bisa? Sebenarnya bisa-bisa saja, tapi penyedia jasanya tersebut itu telah melakukan one prestasi, di mana hak-hak pegawainya itu tidak terpenuhi karena sebelum masa kontraknya. Jadi begitu.
ulasan lengkapnya itu perjanjian kerja itu kan ada perjanjian kerja waktu tertentu atau yang biasa disebut karyawan kontrakan. Terus yang kedua itu ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang disebut pekerja tetap juga, yang dimana itu telah diatur secara umum dalam undang-undang. Jadi perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu, dan itu bisa berdasarkan jangka waktunya atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Pengalihannya, jika perusahaan hendak melakukan perubahan status penggabungan, terus perubahan kepemilikan, yaitu hak-hak tetap dapat diperoleh berdasarkan UU Ketenagakerjaan. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, maka hak-hak buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja atau buruh. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh dalam hal terjadi perubahan status dan lain halnya, maka pekerja berhak atas mendapatkan pesangon, yaitu pesangon 1 tahun. Karena dalam pekerjaan kontrak itu paling sedikitnya itu 1 tahun dan paling lamanya itu 2 tahun. Jadi penyedia jasa berhak memberikan pesangon kepada pekerja atas terjadinya pemindahan perusahaan atau peralihan perusahaan, terus adanya peleburan perusahaan. Jadi penyedia jasa itu berhak atas kewajiban-kewajiban yang harus diberikan kepada pegawai itu. Ini karena ada dewan prestasi, jadi harus terpenuhi. Kalau tidak itu bisa ke ranah hukum perdata, dan pekerja atau buruh itu bisa melakukan gugatan melalui pengadilan negeri. Mungkin teman-teman ada koreksinya atau tambahannya? Gimana teman-teman? Karena menyangkut pembatalan dan peralihan kontrak ini nggak sepele, karena masalah ini juga banyak, bukan banyak sih, kemarin sempat ada demo juga gitu. Karena ada undang-undang diperbarui, yaitu outsourcing, penyedia jasa, yang dimana banyak yang berbicara hak-haknya itu telah diperangus gitu. Jadi gimana teman-teman, ada yang mau menambahkan? Kalau dari saya sendiri sih cukup. Dari teman-teman yang lain cukup. Rifah, gimana? Cukup ya? Ya, insya Allah cukup. Alhamdulillah. Ya mungkin untuk teman-teman sekalian ya, terima kasih atas kerjasamanya, atas jawaban-jawaban yang telah kalian sampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan-pencerahan kepada mahasiswa yang lain mengenai materi pembatalan atau peralihan kontrak yang sudah ditentukan gitu. Terima kasih teman-teman. Semoga saya terus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.